18.00 tadi itu tercatat sebanyak 47 orang dan 3 orang dinyatakan meninggal dunia. Seperti itu yang dilaporkan dari lokasi kejadian. Ya, Dede sudah dapat Anda himpun informasi dari 47 orang yang eh, terdapat kecelakaan ini, berapa tepatnya penumpang di dalam bus? Yang memang hingga saat ini belum bisa dipastikan kendaraan penumpang yang dia berada di dalam bus ini yang tercatat saat akan berziarah menuju dari Panjalu menuju arah Tasikmalaya. Memang pihak kepolisian juga masih terus melakukan pendataan dan melakukan penyelidikan hingga menghimpun identitas atau penumpang, sejumlah penumpang yang berada di dalam bis seperti ini. Namun memang diinformasikan yang saat ini data sementara ya korban kecelakaan lalu lintas di 2 orang dan 1 orang yang memang jasad korban masih berada di Puskesmas Panjalu. Jadi memang luka-luka 18 orang, di mana 5 orang sudah dirujuk ke Rumah Sakit Ciamis dan ada sebagian ke Rumah Sakit Tasikmalaya. Jadi saat ini memang ke-47 orang ini masih memang terhimpun. 3 orang yang meninggal itu diketahui baru ada. Ini masih berada di puskesmas. Bagaimana kondisi ke-20 orang tersebut? Yang memang ke-20 orang tersebut mengalami luka-luka, yaitu ada yang memang dinyatakan luka ringan, juga ada luka berat. Memang saat ini pihak puskesmas terus melakukan perawatan secara intensif dan melakukan tadi ada perujukan juga yang 6 orang itu dilarikan ke Rumah Sakit Ciamis. Mohon maaf, 5 orang yang memang sudah dirujuk ke Rumah Sakit Ciamis dan Rumah Sakit di Tasikmalaya. Memang kondisinya saat ini ada sekitar di Puskesmas Payung Sari itu sekitar ada 16 orang yang memang melalui luka-luka. Memang ini campur ada juga luka ringan, juga informasi yang didapat di lokasi kejadian. Ya, Dede, terkait dengan proses evakuasi saat ini, badan bus akan dibawa ke Polres Ciamis. Berapa tepatnya jarak dari lokasi kecelakaan hingga ke Polres Ciamis? Dan bagaimana medan ataupun lokasi jalan dari lokasi kecelakaan menuju Polres Ciamis? Memang kondisi terkini yang terjadi di lokasi kejadian, awak bis, bangkai bis ini memang sudah mulai diangkut oleh kendaraan derek. Memang kondisi jalan ini terjadi turun curam yang memang kalau tanjakan tajam juga, ini jarak dari darat. Karena perlu diinformasikan, jalan Panumbangan menuju Panjalu ini merupakan jalur alternatif yang akan mengarah menuju Majalengka, Kuningan, Cirebon, juga ke Jawa Tengah. Sehingga kalau memang terjadi arus kemacetan di jalur selatan Ciamis ataupun Tasikmalaya Kota ataupun Tasikmalaya Kabupaten, biasanya polisi melakukan rekayasa mengalihkan arus lalu lintas yang masuk dari Suryalaya menuju Pagar Ageng, kemudian ke Panumbangan, kemudian ke Panjalu, kemudian menuju arah Majalengka, Kuningan, dan Cirebon. Memang kontur jalan di jalur Panumbangan menuju Panjalu ini terdapat beberapa tanjakan juga turunan. Selain itu juga berkelok, sehingga bagi pengendara yang memang tidak mengetahui jalur ini, diharapkan untuk lebih hati-hati, karena memang jalan ini kecil, sehingga perlu kewaspadaan bagi setiap para pengendara, terlebih armada bis yang besar, dan perlu diinformasikan memang di wilayah Panjalu ini terdapat tempat salah satu ziarah, di mana di sana tempatnya ada kerajaan memang Boroskora, kemudian juga ada Situ Lengkong. Setiap hari raya ataupun setelah Idul Fitri memang jemaah dari ataupun umat muslim dari berbagai daerah, dari Jawa Tengah, kemudian Jakarta, Bandung, dan sebagainya itu sering berkumpul di Panjalu untuk melakukan takziah ataupun berdoa di sana, seperti itu. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dede Ibin melaporkan langsung dari Ciamis, Jawa Barat. Saudara, breaking news Kompas TV masih akan kembali selepas jeda, tetaplah bersama kami.
Saudara, hingga saat ini 24 korban luka akibat kecelakaan bus di Ciamis, Jawa Barat masih mendapatkan perawatan medis di sejumlah puskesmas dan juga di Rumah Sakit Ciamis dan Rumah Sakit Tasikmalaya. Untuk mengetahui situasi ataupun kondisi korban luka, kita akan mencoba menghubungi Kepala Puskesmas Panumbangan. Dan saudara, akibat kecelakaan yang melibatkan satu bus, 3 kendaraan, 3 orang dipastikan tewas, sementara 24 korban lainnya mengalami luka-luka. Bus diduga mengalami remblong dan kontur jalan yang menurun tajam diduga menjadi penyebab dari hilangnya kendali bus sehingga menabrak 3 bangunan rumah warga dan 1 bengkel. Saat ini proses evakuasi badan bus masih terus dilakukan dengan menggunakan alat berat. Dan dari layar kaca Anda dapat disimak bersama bahwa sejumlah ambulans saat ini juga berada di lokasi untuk membawa korban luka. 3 korban dipastikan tewas, 24 lainnya luka-luka, namun belum ada informasi resmi lainnya mengenai korban tewas dan korban luka apakah berasal dari penumpang bus ataupun dari warga yang berada di lokasi. Sudah terhubung bersama kami Kepala Puskesmas Panumbangan, Ciamis, Jawa Barat, Dr. Harun Al-Rashid. Selamat malam, Dr. Harun. Selamat malam. Ya, Dr. Harun bisa disampaikan kepada kami saat ini ada berapa korban Puskesmas Panumbangan? Ya, Iya, dari 43 korban luka ini berapa yang mengalami luka berat dan berapa yang mengalami luka ringan? itu 1 orang, yang 3 meninggal di TKP. 2 warga setempat ya, Panumbangan, Kecamatan Panumbangan. Sisanya lagi yang 2 itu dari luar daerah, 1 Tasik, yang 1 lagi Balaraja, Tangerang. Saya konfirmasi Ya. kembali, ada 4 korban tewas, 2 merupakan warga Ciamis, Jawa Barat ataupun warga sekitar, dan 2 lainnya merupakan warga Tasik dan Balaraja, Terang. ya, apakah kedua korban yang meninggal ini merupakan penumpang bus? Apakah ada informasi terkait hal itu? Yang 2 orang itu bukan penumpang dari bis, tapi warga yang lagi, ya. Dokter, saat ini penanganan apa yang sedang dilakukan untuk 40? Atau dirujuk ke rumah sakit terdekat, rumah sakit daerah Kawali dan rumah sakit daerah Kabupaten Ciamis. Dan sisanya yang luka sedang dan ringan itu dalam observasi dan perawatan kita di Puskesmas. Bagaimana? Yang luka berat ya, yang tidak memungkinkan ditangani oleh Puskesmas, prarujukan ya, penanganan prarujukan sudah kita laksanakan dan langsung dirujuk ke rumah sakit. Ya, apakah ada kebutuhan obat-obatan, alat medis, atau kebutuhan penambahan tenaga medis untuk menangani para korban? Alhamdulillah mencukupin ya, mencukupin untuk tenaga nakes termasuk juga tenaga medis maupun para medis, mencukupin. Karena kita didukung oleh Puskesmas lainnya yang terdekat. Untuk ambulan aja kalau perlu dikonfirmasi ada 17 Puskesmas yang mendukung tadi. Artinya untuk fasilitas medis cukup memadai untuk merawat 40 lebih korban dari kecelakaan di Ciamis. Betul. Ya. Dokter Harun, apakah bisa diinformasikan? Ya, itu sebelum maghrib ya evakuasi ya. Kemudian setelah maghrib ya kita udah layanin di Puskesmas. Baik. Ya kita 18 kurang ya. Ya,
Dokter Harun, apakah sudah dipastikan bahwa tidak ada lagi korban luka yang masih berada di lokasi? Artinya seluruh korban kecelakaan bus sudah seluruhnya dievakuasi ke... Seluruh korban sudah dievakuasi. Ya. Ya, coba. Dan yang luka-luka, yang ringan itu ya, kalau di Puskesmas sekarang posisinya itu tinggal 6 dalam perawatan intensif kita ya, dan sisanya itu ada di Wisma di Panjalu. Artinya sudah dipulangkan dan beristirahat di Wisma, seperti itu ya dokter? Ya, di Wisma. Nah, tapi apabila ada keluhan keluhan tambahan atau yang memberat, itu masih dalam pemantauan kita. Baik, informasi 1 orang meninggal. artinya dari penumpang bus 1 orang yang meninggal? Iya, betul. Oke, 1 orang ini apakah penumpang, sopir atau kernet? Penumpang. Penumpang ya. Baik, artinya 3 korban tewas lainnya bukan penumpang bus, melainkan warga sekitar yang berada di lokasi. Ya, warga sekitar yang berada di lokasi, betul. Ya. Untuk kernet sama supir bis masih dalam perawatan di Puskesmas. Kondisinya seperti apa untuk sopir dan kernet bus? Ya, kalau bisa dilihat sih lukanya sedang ringan. Lukanya sedang ringan, karena kalau kita saksikan di layar kaca, kondisi bagian depan bus mengalami kerusakan yang cukup parah. Ya, betul. Apakah kondisinya stabil untuk sopir sendiri? Stabil. Nah, dan masih dalam perawatan kita, belum membutuhkan rujukan ke tingkat rumah sakit. Baik. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Dr. Harun Al-Rashid, Kepala Puskesmas Panumbangan Ciamis, Jawa Barat. Terima kasih, selamat malam Dr. Harun. Dan saudara, saat ini kita beralih ke Bogor, Jawa Barat.